Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam. Selamat malam. Terima kasih sudah berkenan hadir di ruang Zoom ini walaupun dalam keadaan kita berjauhan, namun tidak masalah. Kita tetap produktif untuk menyampaikan informasi-informasi penting kepada Bapak Ibu semuanya dan khususnya untuk dosen pengampu. Kali ini mencoba menjelaskan kaitannya dengan strategi of implementasi electronic health record in undergraduate nursing student. Nah, pas sekali pembahasan kita kali ini tentang bagaimana penggunaan dari electronic health record tersebut. Tuh, saya mengundang salah satu teman saya sejawat kami, ada Mas Yopi Darmawan. Halo, selamat malam. Waktu Jogja, Mas Yopi. Iya, selamat malam Mas Wawan. Wah, ketahuan banget ya kita recordingnya malam-malam ya. Gak masalah. Yang penting esensinya ya, gitu ya. Iya, bener ya. Oke, thank you Mas Wawan dan teman-teman. Jadi selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam Bapak Ibu semuanya, teman-teman dari MKUGM 2020. Saya mewakili kelompok 6 akan sedikit berbagi terkait bagaimana strategi untuk mengimplementasikan electronic health record in undergraduate nursing student. Jadi kita fokusnya benar-benar kepada mahasiswa keperawatan level sarjana nih. Gitu. Nah, topik yang akan kita bahas ada beberapa hal. Yang pertama, what is nursing informatics yang kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Aryani. Dan hari ini kami mencoba untuk menjelaskan kembali dengan bahasa kami. Kemudian, scope of nursing informatics. Kemudian yang ketiga, the urgence of electronic health record. Seperti apa urgensinya yang diterapkan dalam dunia pendidikan keperawatan sendiri. Yang keempat adalah how electronic health record can be applied in nursing students. Nanti kami akan sedikit menyajikan beberapa hasil strategis yang merupakan hasil dari literatur review yang kelompok kami laksanakan. Oke, kita mulai dengan quote yang sangat menarik dari Charles Darwin, bahwasanya it is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one responsive to change. Artinya apa? Bahwasannya yang bisa bertahan itu adalah yang berani untuk menghadapi perubahan. Perubahan tentang apa? Perubahan tentang teknologi nih teman-teman. Nah, salah satunya adalah teknologi penggunaan rekam medis yang biasanya dulu paper based, era sekarang itu kita mengalihkannya ke electronic based. Dan kita lebih fokusnya hari ini akan membahas tentang electronic health record. Dan nursing informatics sendiri merupakan sebuah ilmu yang memadukan antara penerapan ilmu informasi dan ilmu keperawatan, ilmu komputer untuk mengolah informasi dan mengkomunikasikan data dan pengetahuan dalam praktik keperawatan. Intinya dalam nursing informatics itu adalah menggabungkan tuh antara keperawatan dan juga IT atau information and communication technology untuk mencapai sebuah capaian kesehatan yang optimal. Tentunya fokusnya tetap kepada pasien. Banyak sekali cabang nursing informatics yang ada gitu, dari penggunaan wearable technologies, teleconsultation, electronic health record, kemudian ada mobile health consultation, dan banyak sekali terkait masalah nursing informatics. Dan kalau melihat dari Veter 2019 dikatakan bahwasannya ada 5 komponen kompetensi ketika nursing informatics itu diterapkan dalam dunia pendidikan keperawatan. Using application to document, kemudian create electronic care plan, valuing informatics knowledge for practice, dan juga bagaimana cara menggunakan aplikasi dalam mengentry data, baik itu data pengkajian, data tindakan, data evaluasi, dan data-data yang lain yang berhubungan dengan pelaksanaan proses keperawatan yang ada. Dan salah satu penelitian menarik bahwasanya dari OVASA tahun 2020 ada beberapa hal, 4 komponen ketika nursing informatics itu diterapkan. Yang paling besar itu adalah 39% menyatakan bahwasannya performance expectancy itu mempengaruhi penggunaan nursing informatics. Performance expectancy apa nih maksudnya? Maksudnya adalah kecenderungan perawat untuk bisa menggunakan sebuah sistem informasi yang baru untuk dalam proses keperawatannya. Kira-kira ini cocok nggak ya? Kira-kira ini bisa bermanfaat buat aku nggak ya? Kira-kira bisa untuk memberikan care dari sistem yang baik nggak ya? Gitu. Kemudian yang posisi kedua adalah tentang export expectancy. Jadi bagaimana sebuah sistem itu bisa diterapkan dalam
sistem yang ada dalam sebuah rumah sakit, tatanan klinik, atau pelayanan kesehatan yang lain. Yang keempat adalah social influence, dan yang paling rendah adalah facilitating condition. Facilitating condition di sini dalamnya ada misalnya pendanaan, fasilitasi, pengembangan, dan lain sebagainya. Dan dalam sebuah artikel yang berjudul Educating the Nurses of 2025 Technology Trends of the Next Decade, salah satu poin yang menarik untuk dibahas adalah bahwasannya penggunaan electronic health record itu diperkirakan pada tahun 2025 itu seluruh dunia akan diminta untuk menggunakan EHR dan atau rekam medis elektronik dalam praktek mereka. Karena apa? Lebih ringan, lebih murah, dan juga itu lebih fleksibel untuk digunakan. Kemudian tantangan sistem EHR seringkali terkait dengan masalah teknis seperti kecepatan akses, terutama nih di negara-negara berkembang. Apalagi kalau di Indonesia itu kalau misalnya teman-teman ingat ada istilah 3T, terluar, terdepan, dan tertinggal. Kemudian keterlambatan konten dan gangguan yang tak terhindarkan terkait kerusakan. Karena itu juga perlu diidentifikasi itu bagaimana cara untuk menanggulanginya. Kemudian fokus terkait masalah EHR, kalau kami berusaha untuk mencari artikel atau jurnal bagaimana cara untuk menerapkan EHR dalam tatanan pendidikan keperawatan gitu. Yang pertama kita menggunakan PIKO terlebih dahulu dengan batasan karakteristiknya, atau kita fokusnya adalah mahasiswa keperawatan, fokusnya untuk mahasiswa keperawatan yang benar-benar S1 bukan S2. Kemudian yang interventionnya ada program kuliah, mata kuliah, strategi kurikulum atau mata kuliah elektif. Kita fokusnya untuk mencari jurnal-jurnal yang sekiranya ada nggak ya mata kuliah terkait masalah EHR nursing education atau simulasi klinik penggunaan EHR. Gitu. Kemudian comparison nggak ada. Kemudian outcome-nya apa? Outcome-nya adalah daripada motivasi dan pengetahuan penggunaan EHR sendiri. Untuk research question-nya adalah bagaimana strategi atau program atau kebijakan atau tips nih untuk meningkatkan motivasi dan pengetahuan penggunaan EHR bagi mahasiswa keperawatan. Kemudian didapatkan 3 jurnal yang kelompok kami bahas gitu. Nanti teman-teman juga bisa langsung melihat di laporan kelompok kami karena tidak semuanya kami tampilkan dalam slide PPT ini supaya lebih efektif gitu. Yang pertama terkait masalah development of the electronic health record for nursing education atau EHRNE software program. Ini dilakukan oleh Watcott et al. Pada tahun 2013. Jadi, ini sebenarnya merupakan program yang dilaksanakan di NUS, National University of Singapore, yang dia menerapkan terkait masalah electronic health record. Mereka sudah menerapkan dengan bagus. Mereka sudah membuat sebuah software yang ini, ya namanya juga negara maju ya, mereka menggunakan electronic health record itu menggunakan iPad, teman-teman. Jadi mereka nggak yang pakai HP atau mungkin pakai komputer berjalan, tapi mereka pakai iPad. Nanti akan kami tunjukkan untuk screenshotnya seperti apa. Dan kemudian yang jurnal kedua terkait dengan teaching student nurses how to use electronic patient record through simulation. Jadi ini kayak case study gitu. Jadi case study yang ditujukan untuk pada mahasiswa perawatan bagaimana penggunaan simulasi electronic health record digunakan di mahasiswa. Yang ketiga adalah di effect of using mobile device-based academic electronic medical records for clinical practicum by undergraduate nursing students, akuasi eksperimental student. Jadi kalau misalnya jurnal ketiga ini dia lebih menilai bagaimana penggunaan mobile device academic electronic medical record itu apakah bisa berpengaruh pada kepuasan, pengetahuan, dan sebagainya. Dan ini merupakan salah satu contoh penggunaan yang tadi saya sampaikan di NUS gitu, bahwasanya terdapat berbagai macam fitur yang kini ada admission, ada nursing assessment, ada measurement. Dan yang menarik apa? Yang menarik pada penggunaan ini adalah disajikan sebuah case study, contoh kasus, dan lain sebagainya. Ini teman-teman bisa langsung melihat di laporan kami, itu kami sajikan untuk screenshot dan bagaimana program ini dilaksanakan dengan baik. Evaluasinya apa? Evaluasinya mereka sangat welcome gitu, sangat well received gitu ketika ada sebuah electronic health record. Karena apa? Menurut mereka ini penting nih ketika di tatanan klinik mereka ujung-ujungnya akan menggunakan electronic health record juga. Kenapa tidak dari dini itu diajarkan? Kemudian yang kedua, ini adalah tadi yang diajarkan di jurnal yang ketiga. Seperti yang saya katakan tadi, jurnal yang kami ambil ini diterapkannya di negara-negara yang maju yang sudah well developed untuk teknologinya gitu. Kami kebetulan sangat sulit menemukan di penerapan electronic health record education-nya itu di negara-negara yang berkembang. Itu yang perlu kami sampaikan. Jadi mereka menggunakan sebuah aplikasi iPad
Dan mereka juga bisa langsung memasukkan kayak blood pressure-nya berapa, heart rate-nya berapa, kemudian berapa respiratory rate-nya. Kemudian dalam proses simulasi tersebut juga disajikan informasi oleh dosen. Jadi dosen juga bisa mengakses dan dosen memberikan sebuah kayak contoh kasus gitu. Kasusnya seperti apa? Apakah nanti menggunakan kasus emergency, apakah kasus menggunakan onko gitu. Teman-teman sekali lagi bisa langsung merefer ke laporan kami yang sudah kami upload di Elok. Silahkan langsung di itu ada contoh kasusnya dan bagaimana cara untuk mengimplementasikan. Nah, secara keseluruhan dari 3 jurnal tersebut didapatkan sebuah kesimpulan bahwasanya ketika kita ingin menerapkan sebuah electronic health records dalam tatanan pendidikan, yang pasti yang utama adalah memasukkan ke dalam kurikulum. Itu pasti. Baik itu sebagai course, baik itu sebagai mata kuliah elektif, atau bisa juga menjadi sebuah mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah penyusunan program dan software yang melibatkan dosen, pihak fakultas, dan tim IT. Ini penting banget karena ketika kita mengembangkan sebuah software itu tidak hanya sekedar dosen yang terlibat, tapi semua sektor harus terlibat. Karena keterlibatan klinisi misalnya untuk memberikan contoh, wah Bapak Ibu dosen di rumah sakit kami kasus yang sering ditemui itu seperti ini. Mungkin kasus ini bisa dilibatkan atau bisa dimasukkan dalam simulasi klinik yang Bapak Ibu dosen bisa terapkan di institusi Bapak Ibu dosen sekalian. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ketika sudah terdevelop softwarenya, sudah mengetahui responden nanti siapa. Yang paling penting ketiga adalah pelatihan bagi dosen, tim IT, dan juga tenaga laboran yang mungkin terlibat. Kenapa kami menuliskan tenaga laboran? Karena ya nanti lini utamanya adalah ketika penggunaan HR ini dilakukan di OSCE misalnya, atau mungkin di KISLab misalnya. Itu juga sudah bisa dilakukan dan tenaga laboran atau mungkin tenaga staf pendidikan juga harus terlibat dalam penggunaannya. Karena penting banget ketika nanti staf pendidiknya ditanyain mahasiswanya misalnya nggak tahu apa-apa, itu juga percuma. Kemudian juga bahwasannya ketika ini dilakukan perlu juga dilakukan evaluasi bagaimana pelaksanaannya juga pengembangannya. Perlu juga dipertimbangkan apakah nanti perlu menyediakan anggaran lebih untuk menyediakan fasilitas, misalnya kalau untuk iPad dan sebagainya, apakah nanti cukup menggunakan aplikasi yang sifatnya itu adalah bisa diakses melalui HP dan sebagainya, juga perlu diberi pertimbangkan ketika sebuah materi baru seperti Electronic Health Record Nursing Education ini diterapkan dalam sebuah tatanan pendidikan untuk jenjang mahasiswa sarjana keperawatan. Seperti itu, dan ini adalah list anggota kelompok kami, ada 10 dari Rosdiana hingga saya sendiri. Terima kasih untuk sharingnya, kami tunggu untuk masukannya, pertanyaannya, untuk informasi lebih lanjut. Teman-teman bisa tetap melihat video ini, atau teman-teman juga bisa langsung melihat materi yang sudah kami susun di laporan yang tersajikan di Elok. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Yopi sudah menyampaikan diskusi atau hasil diskusi dari kami. Nah, kebetulan di kelompok kami itu sangat heterogen orang-orangnya, baik dari klinisi maupun orang yang sedang di akademisi mungkin ya Bapak Ibu. Ya, menurut penjelasan dari Mas Yopi tadi ternyata di negara berkembang termasuk kita adalah Indonesia. Nah, nih ada 2 generasi yang ada di kelompok kami. Ada yang generasi Z, milenial, dan generasi sebelum milenial gitu ya. Ada tidak semua yang saya nanti akan ajak untuk menyampaikan, cuman dari beberapa perwakilan. Saya minta dari Ibu Jannah, kalau melihat dari nursing informatik dalam perkembangannya di dunia pendidikan seperti ini, menurut Ibu gitu, sepandangan yang sebagai pandangan seperti apa Bu? Apakah ini keberatan bagi generasi yang sebelum milenial, atau ini it's good buat kita gitu, atau challenging gitu? Selaras dengan visi misi rumah sakit dan tuntutan dari akreditasi rumah sakit. Memang elektronik medical record itu sudah mulai menjadi satu visi ataupun misi yang harus diberlakukan di hampir seluruh rumah sakit, ya bertahap. Dalam arti
Di dalam akreditasi pun ini sudah menjadi salah satu yang menjadi standar yang harus dipenuhi. Jadi tak challenging iya, nantinya mestinya juga bertahap nih. Jadi sangat mendukung dengan adanya electronic health record tadi. Baik, terima kasih Bu Jana. Ternyata di catatan klinisi pun itu diperlukan gitu ya. Karena tingkat mahasiswa itu juga praktek di rumah sakit dan rumah sakit siogianya juga berkembang. Ini juga mendukung menjadi pendorong atau penggerak untuk kita terus berubah ya. Mungkin untuk yang stakeholder yang ada di sana untuk lebih melek lagi kaitannya dengan nursing mohon maaf, maksud saya kaitannya dengan health record seperti ini gitu. Nah, selanjutnya ke yang kedua dari yang mungkin baru fresh ya, baru merasakan di S1 gitu ya, yang masih fresh, ada Mbak Safa. Halo, saya Safa, Mbak Safa. Walaupun kita berjumpa dalam virtual. Menurut Mbak Safa sebagai generasi sebagai generasi milenial gitu, melihat peluang yang seperti ini dan sudah diterangkan oleh Mas Yopi tadi hasil analisisnya. Menurut Mbak Safa sendiri pandangannya seperti apa? Jadi menurut saya kalau misalnya dari pandangan milenial nih, benar sih tadi ini merupakan salah satu challenge ya kayak gitu. Dan ini kalau misalnya pengalaman saya sendiri, untuk kemarin pas profesi juga sebenarnya di tempat saya praktek, maaf, di tempat saya praktek itu juga sudah mulai diberlakukan yang electronic medical record tadi, tapi memang belum secara keseluruhan. Yaitu tadi memang kebanyakan perawat di sana itu kan apa ya bahasanya, untuk kemampuan teknologinya itu masih kurang. Nah, makanya dari itu butuh sosialisasi lagi untuk kedepannya gimana ya gitu. Oke. Menurut saya kayak gitu, Mas. Siap, terima kasih. Saya kembali ke Mas Yopi. Masih bersama saya Mas Yopi. Kalau saya mendefinisikan dari yang tadi adalah 4.0, manusianya 5.0 gitu. Challenging-nya adalah apakah dosen-dosen senior mungkin ya yang kita ya para guru-guru kita ataupun yang lainnya, karena melek teknologi kadang agak susah gitu. Atau saya tidak nanti nyebutnya rasis ya, tidak rasis usia gitu. Tapi melihatnya ketika melihat 4.0 lalu melihatnya manusia yang apakah manusianya yang sudah siap dengan 5.0-nya gitu. Challenging-nya di tatanan pendidikan menurut pandangan Mas Yopi sendiri seperti apa? Oke, jadi perubahan itu pasti ada satu. Jadi tinggal kita bagaimana cara berkompetisi, bukan kita sih ya, maksudnya beberapa orang bagaimana pintar-pintarnya cara berkompetisi dan beradaptasi sebenarnya Mas Awan, untuk bagaimana kita bisa lebih lebih adaptasi sama keadaan yang ada gitu. Dan ya sebenarnya mau nggak mau juga harus mengikuti perkembangan yang ada gitu, karena berusaha untuk menempatkan diri sebagai sudut pandang dari mahasiswanya itu sendiri. Karena susah juga kalau misalnya kita menerapkan sistem yang conventional learning gitu. Beberapa waktu yang lalu kan kita juga sempat diajari bahwasannya banyak teori pembelajaran yang bisa kita aplikasikan untuk menunjang bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung. Jadi kalau menurut saya harus tetap menggunakan itu. Dan saya rasa kalau misalnya terkendala masalah IT dan lain sebagainya, saya rasa anak muda zaman sekarang pun juga open banget ketika ada kerjasama. Dek, buat aku dibantuin tolong buat software, dek, buat aku diminta tolong buat aplikasi dan sebagainya. Saya rasa sih mereka akan sangat senang dan welcome gitu ketika diajak kolaborasi, join membuat program yang bagus gitu. Dan untuk informasi Mas Awan, bahwasanya di FK itu juga ada, di FK MK UGM itu ada namanya program hibah pengembangan mata kuliah berbasis teknologi informasi. Jadi di situ merupakan ajang bagi dosen internal FK untuk mengembangkan mata kuliah yang berbasis teknologi informasi, baik itu menggunakan
blended learning, baik itu menggunakan aplikasi, baik itu menggunakan VR, AR, itu fakultas pun juga menyediakan wadah. Tinggal bagaimana dosennya untuk menggali potensi itu, memanfaatkan peluang yang ada, dan bagaimana untuk mengimplementasikannya. Ujung-ujungnya adalah nanti evaluasinya untuk pengembangan pendidikan bagi peserta didik juga. Oke, siap. Sangat menarik sekali ketika kita berbicara tentang health record seperti ini, gitu ya. Dan tadi ada challenging juga ternyata di universitas, gitu ya. Nah, saya tembak langsung ke tingkat tatanan klinisi. Ada Bu Siti Arifah juga. Saya rasa juga ini setuju dengan hal ini, namun mungkin challenging-nya akan berbeda ketika di rumah sakit gitu. Kalau di rumah sakit, Bu Arifah, bolehkah di-share-kan bagaimana challenging-nya? Kalau tadi di FK ada Hibah dan kawan-kawan. Kalau di rumah sakit, tatanan klinisi khususnya, seperti apa Bu Arifah? Boleh diceritakan? Dibuka mic-nya dulu. Ya. Ya, makasih Mas Yopi dan teman-teman. Ini saya suruh cerita apa EMR di rumah sakit gitu. Ya betul, challenging-nya dalam pengembangannya gitu. Gini, kalau saya cerita dari awal dulu saja ya. Pas awal kita diperkenalkan dengan EMR itu pasti semuanya menolak, Mas. Namanya juga ada yang beralasan ribet lah, yang awalnya tinggal tulis, terus ada kertas, lebih gampang memang. Tapi kan kita harus mengikuti zaman, seperti kata Bu Janah tadi, itu tuntutan. Mau nggak mau memang harus kita ke sana. Nah awalnya seperti itu, terus rumah sakit juga nggak terus serta-merta mengaplikasikan itu. Jadi awalnya tetap kita ada pelatihan dulu. Pelatihan dimulai dari tingkatan supervisor, kemudian korsif, itu dilatih dulu tentang EMR. Setelah itu dari korsifnya, kemudian ngajari ke pelaksana di setiap shift-nya. Itu awal dari rumah sakit seperti itu terobosannya. Terus kemudian kita ada monitoring evaluasi juga. Awalnya pilot project-nya itu bukan di unit khusus, justru di ruangan yang bangsal biasa. Karena kalau di sana kan lebih gampang ya dalam hal EMR-nya. Karena tidak begitu rumit. Nah justru yang di unit khusus ini yang terakhir kita aplikasi yang EMR. Alhamdulillah sekarang semuanya sudah memakai dan ada monitoring evaluasi juga dari bidang keperawatan, kendala-kendala apa saja sih dalam penerapan EMR. Tapi secara keseluruhan sih sekarang sudah menggunakan dan alhamdulillah lancar. Dan insya Allah kita menerima ini dan harus melaksanakan EMR ini. Siap. Makasih ya Mas. Baik, terima kasih Bu Arifah. Ternyata sudah satu pemikiran kita antara klinisi, tataran klinisi dan pendidikan. Seperti yang disampaikan oleh Mas Yopi tadi, analisisnya ini sangat penting buat kita gitu. Walaupun mungkin memulainya agak susah gitu. Hanya di pikiran kita saja mungkin memulainya agak susah, tapi kalau kita seperti cerita Bu Arifah tadi sudah bisa kita laksanakan, bisa kita lakukan gitu. Namun di sisi lain kita melihat Indonesia yang Nusantara gitu, apakah ini bisa diterapkan di seluruh Nusantara seperti itu. Nah untuk itu ada 2 rekan kami yang akan bercerita, ada 3 ya, yang mungkin saya minta 1 saja. Saya menuju ke pelosok utara kalau begitu, melihat ini dari sisi Nusantara ya. Ada Mbak Ruby. Halo Mbak Ruby. Iya, halo. Ya, melihat ini dari sisi Nusantara yang non jauh di sana seperti itu. Seperti apa melihatnya terkait dengan perkembangan health record seperti ini? Untuk perkembangan teknologi atau informasi di daerah NTB tersendiri kan saya berada di Nusa Tenggara Barat. Di sini tuh masih terkendala jaringan gitu di sini. Sama banyak perawat-perawat di sini masih belum mengetahui tentang informasi teknologi yang sedang berkembang di Indonesia atau di dunia gitu, belum
terlalu mengerti, masih dibilang itu kayak masih kaku gitu tentang teknologi. Baik, ya. Kalau di daerah Nusa Tenggara Barat. Siap. Baik, terima kasih Mbak Ruby atas penyampaiannya. Ternyata dengan Indonesia kita yang Nusantara gitu ya, tidak bisa terserap dengan apa yang di pusat inginkan, di daerah pun tetap tidak bisa dieksplorasikan secara menyeluruh. Namun pelan-pelan tapi pasti gitu. Terima kasih untuk teman-teman semuanya sudah menyampaikan semua informasi-informasi baik itu dari daerah, baik itu dari segi klinisi, segi fresh graduate gitu, beberapa generasi. Saya rasa cukup lengkap dari kita semuanya penjelasan kaitannya dengan materi ini gitu. Last one conclusion dari Mas Yopi. Iya, terima kasih Mas Awan mewakili kelompok 6 mohon izin untuk memberikan kesimpulan bahwasannya strategi untuk mengimplementasikan bagaimana EHR itu di dunia sarana pendidikan keperawatan, satu yang perlu dikaji adalah asesmennya dulu. Kemudian yang kedua adalah urgensinya seperti apa. Kalau dikatakan urgensi atau enggak, urgent. Karena seperti yang dikatakan tadi, milestone-nya nanti ujung-ujungnya akan menggunakan electronic health record selanjutnya. Kemudian yang ketiga, perlunya peran serta berbagai pihak, terutama dosen, pengembang, dan juga para faculty member untuk bisa mengembangkan software yang bisa diaplikasikan, digunakan oleh peserta didik yang diharapkan semirip mungkin dengan nanti tatanan klinik yang akan mereka hadapi. Mungkin saja Mas Awan. Gitu. Dan nanti jurnalnya akan dibantu upload oleh Mas Awan di Elok, jadi teman-teman bisa langsung merefer ke situ, bisa langsung melihat itu juga, ada screenshot-nya juga, ada strategi yang bisa langsung. Baik, terima kasih Mas Yopi, terima kasih teman-teman semuanya. Conclusion yang sangat baik dari Mas Yopi dan terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Kalau boleh saya bilang bahwa dalam kegiatan, dalam pengembangan halnya teknologi, kita harus melihat teknologinya makin canggih, manusianya pun makin canggih. Teknologinya 4.0, manusianya 5.0. Apakah kita siap untuk menghadapi itu semua? Siap tidak siap? Kudu siap. Kalau kita tidak siap, maka kita akan menjadi orang yang tertinggal dan keterbelakangan. Terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami. Semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya, dari dosen pengampu dan yang lainnya. Terima kasih. Sekian dari kami. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.